saya Fikri Halutal dan ini Aldi dari mahasiswa profesional kita Sukabumi yang sudah dari lulusan sarjana keperawatan. Kebetulan dari kampus ada penugasan dari tiap ruangan untuk melakukan penyuluhan kesehatan. Sekarang di ruangan Cumi saya akan menjelaskan penyuluhan kesehatan tentang febris atau demam pada anak. Jadi nanti akan dijelaskan cara penanganan demam pada anak, harus ngapain kalau misalkan sebelumnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa? Ya. Soalnya sebenarnya kurang lulus. Jadi cara penanganannya kalau misalkan anak lagi panas gimana, harus ngapain, yang dilakukan apa, nanti saya akan jelaskan ya. Sebelumnya izinnya didokumentasikan dikarenakan presenter dari ruangannya tidak bisa hadir, jadi ini bukti untuk melakukan tesnya didokumentasikan dengan video. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan. Udah pegang leafletnya masing-masing ya? Nah, cuma dilihat aja nanti ya, itu cuma pangkumannya. Di sini akan dijelaskan sebagian. Nah, di sini ada apa itu demam dan pada suhu berapa dikatakan demam pada anak. Jadi demam ini adalah kenaikan suhu tubuh di atas normal. Suhu normal pada manusia di mana jaringan dan sel tubuh akan berfungsi secara optimal berkisar dari 36,5 sampai 37,5. Jadi kalau anak-anak panas, misalkan punya termometer di rumah, bisa dicek suhunya ada di kisaran 36,5 sampai 37,5. Nah itu berarti masih dianggap normal ya, suhunya belum panas kalau buat anak itu. Selanjutnya, kenapa anak bisa demam? Nah, secara garis besar, infeksi demam pada anak antara lain ada karena virus dan ada karena bakteri ya Bu ya. Jadi kalau misalkan dikarenakan virus merupakan penyebab demam terbanyak. Jadi virus itu menyebabkan berbagai penyakit seperti pilek, batuk, flu, diare dan penyakit lainnya. Nah, kalau infeksi bakteri merupakan lebih jarang terjadi dibandingkan infeksi virus. Akan tetapi infeksi bakteri dapat menyebabkan demam dan biasanya lebih serius. Jadi lebih serius demam kalau yang masuk ke tubuhnya itu infeksi bakteri daripada infeksi virus. Nah, untuk suhu anak juga dapat meningkat ketika akan tumbuh gigi. Jadi kalau si dedenya belum tumbuh gigi, terus pas mau tumbuh gigi pasti suhu tubuhnya meningkat, demam. Nah, kemudian setelah diberikan vaksin, imunisasi, atau ketika kurang minum dan kelelahan. Jadi kalau pada anak ini harus cairannya, minumnya gitu di rumah harus dijaga benar-benar kayak jangan minum minuman yang aneh-aneh dulu lah gitu. Air putih, ya gitu-gitu lah. Jadi harus kalau biar anak lagi demam tuh biar reda demamnya ya bisa dengan cairan tuh minum yang banyak ya. Nah, bagaimana cara mengatasi demam? Yang pertama, tidak boleh diselimuti ya kalau lagi demam, karena akan menghambat penguapan evaporasi. Nah, jadi kalau misalkan anak yang lagi demam, sebaiknya jangan diselimuti gitu. Terus minum yang banyak karena dapat mengurangi kekurangan cairan atau dehidrasi pada anak. Setelah itu, kompres anak dengan air hangat, bukan air dingin ataupun alkohol. Air hangat pupuk lah gitu ya. Jadi jangan yang panas banget, jangan yang dingin banget, jadi yang hangat pupuk. Biar si panasnya juga suhu tubuh misalkan di atas 37,5 dan yang si air hangat hangat pupuk itu bisa insya Allah meredakan panas pada anak. Jadi otak akan menyangka bahwa suhu tubuh itu dingin, sehingga otak akan memerintahkan tubuh untuk menaikkan suhunya dengan cara menggigil sehingga memproduksi panas. Akibatnya suhu tubuh anak bukannya turun melainkan tambah panas kalau menggunakan yang dingin. Bapak, selain penurunan panas selain kompres ya, ada alternatif lain nggak? Kalau saya izin menjawab ya. Kalau misalkan penurunan panas selain kompres yang paling tergantung, jadi setiap anak itu mempunyai suhu normalnya masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan di atas 30, misalkan 38 udah panas kan ya. Ada yang 38 itu panas cuma dikasih paracetamol langsung turun, atau dikompres aja langsung turun. Jadi kalau misalkan itu mah ya paling alternatifnya kita aja sih minum obat sama kompres paling kalau misalkan buat anaknya ya. Sebenarnya lebih ke memperbanyak minum aja ya kalau lagi panas buat anak ya. Soalnya kalau dikompresnya daripada anak kalau air kejang gitu ya. Di kompres ini bagian ada kompres yang tipe foam. Jadi yang kalau tipe foam kan
kalau yang kompres biasa kayak gini di sini ya. Nah kompres juga ada di ketiak. Nah di ketiak bisa di sini bisa gitu. Berarti alternatif lainnya selain di kening, nah, kan di kening kan kejang gitunya, berarti bisa diketek atau di ketiak atau di sebelah sini. Oh ya gitu. Makasih Pak. Ya. Kemudian banyak beristirahat, oleh karena itu tubuh sedang melawan penyakit maka membutuhkan banyak energi untuk mencegah panas yang berlebih. Kemudian beri pakaian yang tipis. Jika ruangan hangat atau panas maka jangan memberi selimut tebal atau pakaian tebal dan rapat. Hal ini bertujuan untuk mencegah panas yang berlebih. Nah ini untuk mengatasi demamnya. Kemudian makan makanan bergizi. Makan makanan yang bergizi membantu tubuh memenuhi nutrisi yang dapat membantu sistem imun tubuh dan tenaga bagi tubuh. Imunisasinya harus lengkap. Terus beri obat penurun panas yang kayak paracetamol gitu ya. Itu juga bila suhu tubuh di atas 38,5. Kalau masih mungkin kayak anget dikit jangan dulu dikasih obat gitu. Takutnya nanti terbiasa harus obat. Sebisa mungkin minimalisir obat. Baru boleh diberikan obat penurun panas. Sebaiknya jangan berikan obat demam apabila panas tidak terlalu tinggi ya, di bawah 38,5. Nah, anak harus segera dibawa ke dokter atau puskesmas atau rumah sakit bila panas telah berlangsung selama 3 hari. Misalkan di rumah udah 3 hari, harus langsung dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Kemudian kalau muntah dan diare saat diberi banyak minum dan obat penurun panas, namun tidak kebingung turun panas disertai kejang dan tidak mau minum serta nafsu makan menurun, itu harus segera dibawa ke rumah sakit meskipun baru 1 hari di rumah. Nah, di sini ada cara mengompres anak ketika demam yang tadi ada dengan cara teknik kompres biasa yang sering dilakukan kayak di jidat gitu ya, dengan menggunakan air hangat. Kemudian ada menggunakan teknik tepit spong yang tadi dijelaskan. Jadi kayak di ketiak di kompresnya terus. Nah, jadi diselipin gitu pakai air hangat, gitu pakai anduk yang kecil gitu. Itu cara teknik mengompres anak ketika demam. Terus ada cara mengompres anak ketika demam, mengompres anak, buka baju anak, letakkan waslap di ketiak dan lipatan paha. Lipatan paha itu ini ya. Nah, bukan dahi, ketiak dan lipatan paha dilintasi pembuluh darah besar sehingga memberi sinyal langsung ke pusat pengatur suhu otak untuk menurunkan demam. Kompres bagian tersebut kurang lebih 10 menit sampai suhu tubuh anak membaik. Nah, sediakan baskom kecil, ini cara-caranya. Air hangat dengan suhu 38 derajat Celcius. Basahi waslap dengan air hangat. Kemudian selesai mengompres, seka atau usap bagian yang habis dikompres. Kemungkinan kan basah ya. Menggunakan handuk yang kering dengan cara menekan-nekan kulit dan jangan digosok. Pilih baju yang tipis dan longgar sehingga membantu meredakan demam melalui proses penguapan. Tutupi anak dengan selimut tipis apabila kedinginan atau menggigil. Tapi pakai pipit ya sama Pak. Pelan mengingatkan Pak. Oh, memang makanya ya saya teman terserah. Dan kan tiap anak tuh beda-beda, kadang ada yang nggak mau nih di sini gitu. Maksudnya tuh jadi ada alternatif lain di sini di pembuluh darah. Saya baru tahu Pak, kalau nggak ada penyuluhan gini nggak tahu kalau kompres bisa diketiak atau di jidat. Atau di jidat aja. Saya kan di jidat kan kurang kali lagi mah harus dibuang wae gitu. Jadi animal. Ada anak mah sering gitu ya. Selanjutnya cara mengompres anak ketika demam dengan teknik tepit spong. Tepit spong merupakan tindakan untuk menurunkan suhu tubuh saat demam, yaitu dengan merendam anak di dalam air hangat, mengelap sekujur tubuh dengan air hangat menggunakan waslap, dan dengan mengompres pada bagian tubuh tertentu yang memiliki pembuluh darah besar. Teknik ini menggambarkan teknik kompres hangat pada pembuluh darah. Cara mengompres anak dengan teknik speedpong, yaitu langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, ukur suhu anak dan suhu airnya 37 derajat, yaitu jangan lebih dari demam anak. Selanjutnya letakkan perlas di bawah anak dan lepaskan pakaian. Yang ketiga, selimuti bagian tubuh yang akan dikompres. Selanjutnya celupkan lap mandi dalam air dan letakkan lap yang sudah basah pada masing-masing aksila dan lipatan paha. Jadi di kepek. Nah, sebelumnya mungkin cukup sekiannya untuk penjelasannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan oleh ibu atau bapak sekalian, boleh tanya jawab ini aja. Takutnya ada yang ingin.
tergantung ibu misalkan ini masih panas terus ya. Coba aja ya tadi yang coba ngobrol di sini ya. Takutnya sini tidak di sini nggak mau kan ya. Ada lagi yang ingin tanyain nggak? Ada. Makasih Bapak penjelasannya. Mungkin sebelum ya tutup ya. Saya tahu. Ini pasti kan suka main di kotor-kotoran. Iya. Harus sering jaga kebersihan aja ya, kayak misalkan kalau di luar kaki di tangannya. Emang kalau masuk mah dikasih di belakang baju. Harus gitu. Emang kan Itu udah lagi main bersihin uapnya. ya paling Itu ada sama dirarang. ya paling cukup sekian ya pertemuan dari kami dari mahasiswa prodi Profesional. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum